Assalamualaikum. Say greeting to the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Before we study, let's pray together. Pray again. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Al-Quran sholat 5 waktu. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Berarti kabar kalian hari ini baik-baik semuanya? Alhamdulillah baik semua. Baik, kalau baik seperti itu kita sekarang lanjutkan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, seperti biasa, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu nasional. Untuk seluruh peserta didik dimohon berdiri. Ya, baik, peserta didik dimohon duduk kembali.
Untuk selanjutnya, sebelum kita memulai pembelajarannya, sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, seperti biasa kita cek dulu kehadiran kalian. Alhamdulillah hari ini semuanya sehat ya? Sehat, dan tetap kalian harus menjaga kesehatan ya. Karena apa? Karena pada saat ini cuaca sedang terjadi perubahan. Jadi Ibu harap kita semua bisa menjaga kesehatan kita masing-masing. Baik, Ibu akan absen sesuai dengan kesepakatan kita seperti biasa. Absen kita dengan kosakata materi di sebelumnya. Yuk, Agriko, Ajril, Elektron. ya, Ahmad Fauzi, Elektron. elektron, Alvin Hidayat, Muatan negatif. Azizah Kamalia, ya, Elza Prasetya Anindita, Fadli Hairul, Fadli Hairul konduktor, mana Fadli? Nah, senyumnya dong. Farel Evana, baik. Firja Fadila, ya. Gina Hayatun Nufus, ya. Keila Ramadhani Suherman, induksi, oke. Kansa Afifah, Listika Sela, Muhammad Chandra Heriza, Muatan negatif. iya. Muhammad Lutfi Saki, Neutron. Nasya Agatha Dwi, Nazwa Airani, Konduksi arus listrik. konduksi arus listrik. Nur Fadila Dwi, Putri Lela, Radinka Amrian, Menggosok. menggosok. Ramli Saif, Kulit atom. kulit atom. Rangga Rizky, Atom negatif. atom negatif. Ratna Aurel Nur Alin, iya. Raihan Abdul Aziz, Muatan positif. Revan Rizky Abdillah, Revolusi. Reva Nur Afrilia, Muatan listrik. Raihan Hafiz Pratama, oke. Salsabila Azahra, Anian. Anion. Triretno, Zahra Nabila Safirtri, Ion. Baik, terima kasih. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Kemarin sempat tidak hadir Muhammad Chandra Heriza, sudah sehat kembali? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Untuk yang lainnya tetap menjaga kesehatan. Berikutnya, siswa-siswi sudah siap untuk belajar? Iya, siap ya. Enggak sedih-sedih lagi. Oke ya, karena hari ini Chandra sudah hadir. Baik, kita akan mengingat sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Seperti biasa, Ibu ucapkan terima kasih ke kalian karena hari ini kalian sudah membentuk kelompok kalian masing-masing yang sudah ditentukan di pertemuan sebelumnya. Sudah sesuai dengan kelompoknya? Duduknya sudah sesuai. Baik, berarti kalau seperti ini kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Baik, sebelumnya kita ingatkan kembali materi di pertemuan sebelumnya. Masih ingat enggak? Materi apa sih di minggu sebelumnya? Kita membahas tentang apa? Listrik statis. Ada yang tahu apa itu listrik statis? Listrik statis adalah listrik Listrik, Tidak bergerak. listrik muatan, apa listrik yang tidak bergerak. Oke. Kemudian apa saja penyusun atom? Terdiri dari apa saja penyusun atom ya Elza? Baik, betul. Muatan proton positif, muatan elektron, muatan neutron. Alhamdulillah masih ingat semuanya. Baik, hebat semuanya masih ingat. Selanjutnya, hari ini sebelum kita membahas, Ibu akan menunjukkan sesuatu ke kalian. Ya. Ketika hujan turun, kita sering mendengar suara burung. Ya, ada yang tahu ini bunyi apa? Bunyi petir. Kira-kira apa ya
yang menyebabkan terjadinya petir? Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas bagaimana petir terjadi. Kemudian lagi, apakah kalian punya televisi di rumah? Punya dong Bu, pasti. Pernah enggak setelah kalian menyalakan televisi, kemudian kalian pegang layar televisinya setelah dimatiin nih? Iseng kamu pegang layar televisinya, pernah tidak? Pernah. Apa yang terjadi? Oh, seperti kesetrum. Kerasa begitu? Nah, penyebabnya apa ya? Kira-kira ada yang tahu penyebabnya apa? Nah, penyebabnya akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Baik, sama-sama. Sekarang kita simak apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Tujuan pembelajaran dari pertemuan hari ini yang pertama, kalian seluruh peserta didik akan mengetahui contoh-contoh dari gejala listrik statis di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nanti apa saja sih? Kenapa sih tadi Ibu membahas tentang televisi yang dinyalakan kemudian dimatikan, kemudian ada suara petir. Nah, nanti akan kita bahas di situ. Selanjutnya, tujuannya yang kedua, kalian akan melakukan percobaan mengenai listrik statis, ya. Yang ketiga, seluruh peserta didik akan menganalisis apa yang terjadi, ya, pada saat kalian melakukan percobaan. Menganalisis apa? Yang keempat, tujuannya peserta didik setelah tadi melakukan percobaan, kalian semua berdiskusi bersama-sama dan melakukan literasi untuk apa? Memprediksi muatan yang terjadi pada benda-benda tersebut. Melakukan percobaan apa, Bu? Percobaan yang kita akan lakukan adalah menentukan muatan listrik pada benda-benda yang nanti akan Ibu berikan ke kalian. Ya, selanjutnya tujuan pembelajaran kita di sini setelah kalian melakukan percobaan, kalian seluruh peserta didik, anak-anak Ibu sekalian, mampu mempresentasikan hasil percobaan dengan rasa percaya diri. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan diskusi yang sudah kalian lakukan pada hari ini. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir, seluruh peserta didik mengetahui bagaimana petir terjadi dan upaya apa yang bisa mencegah terjadinya sambaran petir. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian LKPD, ya. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya, sudah rapi, dan LKPD akan Ibu berikan. Di LKPD ini, kalian seluruh siswa-siswi Ibu siapkan pembahasannya. Namun, bahan percobaannya Ibu berikan berbeda-beda. Ya, jadi kalian belum tahu bahan percobaan kalian apa. Jadi nanti kalian tidak perlu membahas dengan kelompok lain. Kalian cukup diskusi dengan kelompok kalian sendiri. Karena bahan yang Ibu berikan pun berbeda. Oke, semua siap ya? Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, agar kita tetap semangat, mari sama-sama kita tepuk semangat. Kelas 95, tepuk semangat. 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 Sekali lagi kayaknya Revan masih belum semangat. Ayo. Kelas 95, tepuk semangat. 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 Oke, sudah semangat ya? Oke, sudah siap untuk belajar? Siap. Silahkan. Yo.
Boleh nanti langsung kalian sudah siapkan bahan ajar, media baca yang sudah Ibu siapkan dan sudah Ibu berikan ya. Ya. Oke, kira-kira bahannya apa? Sama-sama Rehan. Kira-kira bahannya apa ya? Boleh milih tidak? Tidak. Ini akan Ibu berikan sesuai keinginan Ibu. Kira-kira kelompok 1 yang mana ya kelompok 1? Kelompok 1. Oke, oh ini kelompok 1. Ketua kelas ya kelompok 1. Boleh nih Ibu kasih hadiah. Oke, sama-sama. Ini kertasnya. Iya. Mir. Ya. Ya. Silakan LKPD-nya sudah dicek. Ayo, silakan berkumpul dengan kelompoknya. LKPD-nya bisa dibaca. Kemudian silakan dikerjakan dengan seksama. Oh, udah balonnya udah tiup. Ayo, silakan. Sudah? Udah dipotong-potong kertasnya, ini potong-potong dulu.
Ada guntingnya, ada yang bawa? Potong-potong dulu kertasnya. Ini mana ini kertasnya? Potong-potong ya? Sudah dikit, sudah ditiup. Serius? Ayo. Udah? Silakan digosok-gosok. Nyisir dulu. Udah? Udah digosok-gosok? Udah selesai? Loh. Alvin. Ayo digosok yang lama, digosok ya. Oke. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah bisa melakukan percobaannya dengan bahan balet. Iya, oke. 1 ada Alvin, Chandra, Gina, Reva, Najwa. Dan kelompok mana lagi yang sudah berhasil? Alhamdulillah.
kelompok dari Zahra, Retno, Salsa, Radin, Revan, Agriko. Berikutnya, siapa yang sudah berhasil lagi? Wah, gosok terus. Sudah berhasil? Oke. Ada Rehan 2. Siput. Bisa, udah. Yang plastik udah berhasil belum? Ayo, gosok terus. Alhamdulillah berhasil nih, Sisir hebat, Ajril udah berhasil, coba wow, so good. Azizah Kamalia, oke. Nasya Agatha, Kaila Suhafman, Rang. Dah, karena percobaannya sudah berhasil, boleh dilanjut ke materi berikutnya, ke petunjuk berikutnya apa yang harus dilakukan. Dijawab soal-soalnya, silakan. Sudah berhasil, oke, jawab. Semua berhasil ya, keren. Negatif nakal. Ya, serang dulu. Nah, silakan penulisan hasil diskusi kalian dengan sebaik mungkin. Lakukan. Oh iya nih guys, salah dia. Maaf, saya lupa. Maaf, lupa. Saya tulis ini Udah? Oke, Radin. Radin memikirkan apa? Ini memikirkan penulisannya. Udah siap? Siap. ya biar aja oke ini sabar bukan ini kan Udah selesai. Udah. Kelompok berapa yang sudah berhenti? Kelompok 2, oke. Kelompok 3 yang mana kelompok 3? Udah. Oke, kelompok 4? Belum. Oke, cepetan. Semangat. Kelompok 5? Udah, oke. Kelompok 6, kelompok 1. Ini bukan kelompok 6. Udah? Sudah. Lanjutkan.
Sudah? Baik, sudah selesai semuanya mengerjakan? Sudah dijawab semua soal-soal yang diberikan? Sudah, oke. Kalau sudah, di situ dicek lagi. Ada pertanyaan yang paling akhir tentang petir. Ya, kenapa petir itu terjadi? Boleh dicek kembali jawabannya. Sudah betul apa belum yang tadi Ibu berikan? Coba dicek lagi. Kira-kira kalau yang punya ide atau bisa mengembangkan idenya boleh di situ dikembangkan. Oke, sudah selesai. Kelompok ini nanti akan mempresentasinya menggunakan apa? Menggunakan ini apa metode presentasi secara langsung apa? Visual. Oke, kalau kelompok ini sudah siap untuk mempresentasikannya dengan cara apa? Oh, menjelaskan secara langsung. Oke, baik. Sudah siap semuanya nih ya? Beneran dicek lagi, dibaca-baca lagi, siapa tahu ada yang kelewatan. Udah, yuk. Baik, kalau sudah siap semuanya, yakin sudah siap ya? Masya Allah, sudah siap Bu. Kalau sudah siap, kira-kira mau kelompok mana dulu nih ya? Kelompok 1. Yang sudah siap presentasi kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok berapa ya? Lebih enak kita buat. Ya, boleh pinjem ya. Yuk, sekarang kita lihat kira-kira kelompok berapa nih yang bakal maju terlebih dahulu ya. Boleh kita buktikan nih. Kelompok berapa ya? Nah, siapkan dulu hati. Semangat. Dicek kembali jawabannya, ada yang kurang atau tidak. Dicek lagi, ayo. Revan kira-kira udah siap belum nih buat presentasi Revan nih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yang ambil, Revan deh yang ambil. Ya. Kelompok berapa nih yang maju presentasi terlebih dahulu? Oh, kelompoknya sendiri. Kelompok 3, silakan maju. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3, semangat. Ya, silakan di depan. Ya, boleh. Ini dulu ya, kita tutup dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya di sini dari kelompok 3 dan nama saya adalah Nasya Gatotio dan Aziza Amalia akan menjelaskan terjadinya penempelan kertas presisi. Sebelumnya, saya menjelaskan apa itu fisik statis. Fisik statis adalah kumpulan muatan dalam jumlah yang tetap, permukaan statis, atau ketidakseimbangan muatan listrik pada suatu benda. Misalnya, pada saat kita menggosokkan sisir rambut secara syarat, maka itu akan membuat kertas menempel ke sisir, dan kertas akan mengikuti arah kemana sisir bergerak. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, hal ini terjadi karena sebelumnya sisir bermuatan elektron dan rambut bermuatan elektron. Maka
Sehingga rambut menjadi bermuatan positif dan sisir bermuatan negatif. Maka fenomena ini disebut terjadinya listrik statis. Sekian presentasi dari kami. Sebelum kami tutup presentasi hari ini, adakah yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau tanya, kenapa listrik statis disebut sebagai listrik diam? Karena kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang baiklah, mari kita tutup. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Terima kasih untuk kelompok 3. Untuk selanjutnya, boleh nih kelompok ini yang milih. Kira-kira siapa ya yang bakal maju? Kelompok 5. Kelompok 5. Silakan kelompok 5. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan contoh dan hasil uji coba dari plastik dan rambut. Sebelum itu, ada yang tahu apa itu listrik statis? Apa? Ya, betul. Listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik dalam jumlah yang tetap atau ketidakseimbangan muatan listrik pada suatu benda. Semakin besar kelebihan dan kekurangan elektron dalam suatu benda, maka semakin besar pula muatan listriknya. Gitu. Contoh fenomena dari materi listrik statis pada kelompok kita dengan menggunakan plastik dan rambut. Plastik sebelum digosokkan bermuatan netral. Plastik setelah digosokkan bermuatan negatif. Rambut sebelum digosokkan bermuatan netral. Rambut sesudah digosokkan bermuatan positif. Sebelum plastik digosokkan dengan rambut, apa yang terjadi pada saat plastik didekatkan dengan potongan kertas? Yang terjadi adalah potongan kertas tidak akan menempel atau terangkat ke plastik. Mengapa demikian? Karena plastik belum memiliki muatan negatif. Tapi bagaimana jika setelah digosokkan dengan rambut lalu didekatkan dengan potongan kertas? Maka yang terjadi adalah potongan kertas akan terangkat oleh plastik karena plastik memiliki muatan negatif karena elektron dari rambut berpindah ke plastik. Bagaimanakah muatan listrik pada plastik dan rambut sebelum percobaan? Bermuatan netral atau tidak memiliki muatan? Apa muatan listrik pada plastik dan rambut setelah percobaan? Rambut bermuatan positif, plastik bermuatan negatif. Kesimpulan dari percobaan yang sudah kita lakukan, yaitu plastik memiliki muatan negatif, rambut memiliki muatan yang positif. Lalu, jika muatan sejenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Sedangkan, jika muatan tidak sejenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tarik-menarik.
Apakah ada yang mau bertanya dari Saya mau materi nanya, bahas? kenapa bisa plastik menjadi pengantar listrik? Karena, bentar. Karena plastik adalah benda yang dapat menghantarkan listrik atau bisa disebut juga dengan konduktor. Ya, oke, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, terima kasih kelompok 5. Selanjutnya, kira-kira kelompok berapa nih yang maju ya? Kelompok berikutnya dibuka. Yang tadi udah maju deh, yang bukanya. Boleh. Ambil, Bang. Yuk, baca. Kelompok 4. Silakan kelompok 4. Nah, siap kelompok 4. Kelompok 4. Oke. Sudah? Kelompok 4 sudah siap? Nah, kelompok 4 sepertinya maju semua. Berarti berbeda dengan kelompok awal nih. Kira-kira akan mempresentasinya seperti apa kelompok 4? Dengan menampilkan drama. Oh, menampilkan drama. Baik, teman-teman. Mari saksikan drama presentasi dari kelompok 4. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menampilkan drama hasil percobaan kami. Saya, Zahra Nabila Safitri, sebagai narator. Tri Retno dan Salsabila sebagai plastik mika. Reva dan Agriko sebagai rambut. Dan Radinka sebagai kertas. Di sini, Retno dan Salsabila menggosokkan mika ke rambut Revan dan Agriko. Lalu menempelkan kepada Radinka. Lalu Radinka menempel dan tertarik pada Retno dan Salsabila. Muatan listrik sejenis jika didekatkan akan saling tolak-menolak. Jika muatan listrik tidak sejenis, maka akan berdekatan. Oke, sudah. Maka kesimpulannya adalah listrik statis adalah listrik yang muatannya tidak bergerak. Mengapa kertas dapat menempel pada mika? Ada yang tahu? Boleh? Karena elektron pada rambut berpindah kepada plastik mika, sehingga kertas akan mengangkat atau menempel. Rambut bersifat positif dan plastik mika bersifat negatif. Ada yang ingin bertanya? Tidak? Oke. Sekian. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih kelompok 4 ya. Oke, sudah ya, nanti dikumpulkan. Untuk selanjutnya 2 kelompok lagi. Siapa yang maju? Siap-siap. Kelompok berapa yang belum? Ini sama ini ya? Ya, yang nyari nih. Oke, silakan Asya, boleh pilih kanan atau kiri. Kelompok 2. Kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Ini tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2. Sudah siap? Siap. Oke, silakan kelompok 2. Boleh. Gini. Kelompok 2 sudah menyiapkan poster ternyata ini. Boleh nanti dibuka dulu kelompok 2 posternya. Yuk silakan dimulai presentasi dari kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Hafiz Pratama dari kelompok 2. Saya adalah ketua dari kelompok 2 tersebut, dan di sini saya dibarengin dengan kelompok saya akan menjelaskan tentang apa yang tadi kami sudah kerjakan dan upaya menghindari petir. Oke, yang pertama saya akan menyebutkan nama-nama dari kelompok saya. Anggotanya adalah saya sendiri sebagai ketua, Rehan Hafiz Pratama, dan ada yang di sebelah sana, Rehan Abdul Aziz, ada Fauzi, ada Ramli, ada Putri, dan ada Nur Fadilah. Oke. Pertanyaan yang pertama, tadi setelah kita melakukan percobaan, ada bahan penggaris plastik didekatkan ke guntingan kertas. Dan yang ditanyain itu sebelum digosokkan dengan rambut, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Oke, jika tidak ada yang tahu, maka yang terjadi adalah tidak menempel atau tidak sama sekali terangkat, atau tidak ada gerakan tarik-menarik. Dan yang kedua, setelah digosokkan dengan rambut, apa yang terjadi? Benar, benar sekali. Setelah digosok, kertas menempel ke penggaris atau terangkat. Dan yang kedua, ada tabel juga nih. Ada bahan penggaris plastik dan muatan listrik sebelum percobaan. Ya, muatan penggaris plastiknya adalah netral atau muatannya sama. Dan muatan listrik setelah percobaan pada penggaris plastik itu bermuatan negatif. Dan rambut sama juga dengan penggaris bermuatan netral atau muatannya sama banyak. Dan muatan listrik setelah percobaan adalah bermuatan positif. Oke, yang soal dari kedua adalah sebelum penggaris digosokkan dengan rambut, apa yang terjadi pada saat penggaris didekatkan dengan potongan kertas? Potongan kertas tidak menempel, tidak terangkat, atau tidak terjadi apa-apa. Dan yang kedua, setelah penggaris digosokkan dengan rambut, apa yang terjadi pada saat penggaris didekatkan potongan kertas? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Setelah penggaris digosokkan dengan rambut atau saat penggaris tersebut didekatkan dengan potongan kertas, kertas tersebut terangkat ataupun tertarik ke arah penggaris tersebut. Karena muatan elektron yang ada pada rambut berpindah ke arah penggaris. Dan yang nomor 3, bagaimana muatan listrik penggaris listrik dan rambut sebelum percobaan? Netral atau tidak jumlah elektron dan protonnya sama banyak. Bagaimana muatan listrik penggaris plastik dan rambut setelah percobaan? Muatan pada penggaris bersifat negatif dan muatan pada rambut bersifat positif. Nomor terakhir, dari percobaan yang sudah dilakukan, tuliskan kesimpulan yang Anda dapatkan tentang konsep listrik statis dan interaksi dua benda yang bermuatan. Kesimpulannya, jenis muatan listriknya pasti ada dua, yaitu positif dan negatif. Dan interaksi dua benda yang bermuatan, 1. Jika benda yang memiliki muatan sejenis didekatkan, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Jika benda yang memiliki muatan tidak sejenis dan didekatkan, maka terjadi gaya tarik-menarik. Oke, selanjutnya dipresentasikan oleh Oke, baik. Jadi saya akan mempresentasikan upaya menghindari petir. Tapi pertama-tama kalian tahu nggak sih proses terjadinya petir itu kayak gimana? Jadi saya akan sedikit menjelaskan proses terjadinya petir. Terdapat jutaan air dan es di dalam awan. Es dan air bergeseran saat awan bergerak. Gesekan air es ini menimbulkan listrik di dalam awan. Nah, di dalam awan ada dua muatan, yaitu positif dan negatif. Muatan positif berada di atas awan dan muatan negatifnya berada di bawah. Muatan listrik negatif di awan dapat menyambar muatan positif yang ada di bumi, seperti di pohon, di gedung, atau di tanah. Oke, baik. Jadi cara menghindari petir, 1, segeralah masuk ke dalam ruangan atau mobil jika sedang ada di luar ruangan. Nah, yang kedua, jika sedang berada di kolam renang, segeralah naik dan menjauh karena petir dapat menghantarkan listrik ke air. Yang ketiga, janganlah berlindung di bawah pohon karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Yang keempat, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Yang kelima, janganlah berada di sawah, lapangan, taman karena petir mencari tanah untuk melepaskan energinya. Yang keenam, jika kalian sedang berteduh di luar ruangan, atur jarak 3-5 meter dengan orang lain agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir.
Oke, mungkin cukup saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah menyajikan juga untuk materi tentang terjadinya petir dan cara atau upaya untuk menghindari petir. Baik, terima kasih. Boleh disimpan di sini. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya tinggal satu kelompok lagi. Silakan maju kelompok 1. Kelompok 1 silakan maju. Gimana, Kocok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang materi listrik statis. Saya sebagai narator, Gina Hayat Nufus, dan Chandra dan Lutfi sebagai balon, Alvin sebagai rambut, Reva dan Najwa sebagai kertas. Jadi di sini balon akan digosokkan ke rambut sehingga lama. Lalu balon akan diarahkan kepada kertas. Hingga kertas akan menempel ke balon seperti magnet. Ada yang tahu nggak kenapa kertas bisa menempel pada balon? Ya benar, karena elektron dari rambut berpindah kepada balon sehingga kertas dapat menempel pada balon. Ada yang mau bertanya? Apa yang terjadi jika balonnya tidak digesekkan? Kertas tidak akan menempel pada balon. Baik. Jangan malu-malu dong bertanyanya. Aku malu-malu. Oke, sudah cukup jawabannya, Jara? Sudah. Ada yang lagi? lain? Ada lagi yang mau tanya? Izinkan saya berpantun ya. Kalau saya pantun bilang cakep ya. Otot kawat tulang besi. Dikira cupu ternyata suhu. Cukup sekian presentasi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Sudah semua maju ya? Sudah, alhamdulillah. Baik. Setelah kalian maju, setelah melihat teman-temannya mempresentasikan hasil diskusi mereka, kira-kira ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Apakah kalian di sini? Oke. Apakah kalian di sini ada yang nggak bertanya tentang kok yang ini pakainya mika plastik, kelompok 3, kelompok 4. Kemudian kelompok 1 pakai balon, kelompok 2 pakainya penggaris, kelompok 3 pakainya apa tadi? Plastik, pakai sisir, kelompok 3. Nah, ada sisir, plastik, mika, balon, dan penggaris. Kenapa semua benda-benda tersebut mampu apa? Mampu apa? Mampu mengangkat potongan kertas. Nggak ada yang mau bertanya. Coba deh menjawab deh kalau tidak ada yang mau bertanya. Apa? Oh iya boleh, Rehan. Kenapa itu semua ini
kan sebenarnya berbeda-beda. Mm-mm. Ketika digosokkan ke rambut dan didekatkan ke potongan kertas itu bisa mengangkat kertas tersebut. Baik. Ada yang bisa menjawab kira-kira? Boleh? Tadi kayaknya setelah kalian melakukan presentasi, semuanya sama kok kesimpulan presentasinya. Berarti kita bisa menyimpulkan bersama-sama. Walaupun bendanya berbeda-beda, apa menjadi persamaannya? Coba dirangkum dari presentasi kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Walaupun Karena semua muatannya sama. Jadi balon, mika plastik, kemudian penggaris plastik, dan yang terakhir sisir. Muatannya apa berarti kalau sama semua? Semua sama-sama bermuatan negatif. Oh, bermuatan negatif. Baik, jawabannya benar ya. Karena semua bahan-bahan yang digunakan memiliki muatan negatif. Kenapa mereka semua memiliki muatan negatif? Awalnya mereka muatannya apa tadi? Netral. Setelah dilakukan apa menjadi muatan negatif? Oke, setelah benda tersebut digosok ke rambut. Pada akhirnya apa yang terjadi? Elektron pada rambut berpindah ke bahan-bahan yang tadi digunakan, sehingga bahan-bahan tersebut memiliki muatan negatif yang akhirnya mampu mengangkat semuanya. Jawabannya benar. Semua sudah melakukan percobaan dengan benar. Mari sama-sama kita beri applause untuk kita semua. Ya, kalian hebat, kalian luar biasa. Untuk selanjutnya, ada satu kelompok yang ternyata sudah membuat poster. Ya, minggu kemarin kita sudah informasikan kan, Ibu sudah informasikan bahwa di pertemuan hari ini kita akan menjelaskan tentang terjadinya petir dan upayanya. Nah, ternyata kelompok berapa? Kelompok 2 ya? Kelompok 2 sudah membuat poster. Nanti posternya karena tadi sudah dijelaskan, kita lihat kembali ya. Kita cek kembali yang sudah buat, yang sudah mengerjakan. Boleh sama-sama dicek juga di bukunya. Ya, dicek di catatan atau LKPD yang sudah disediakan. Ya, namun sebelumnya, baik, kita akan masuk ke muatan listrik dulu. Yang tadi kalian sudah kerjakan, ya, yang tadi kalian sudah buat. Oke, kita lihat sama-sama. Muatan listrik, ya, muatan listrik itu ada muatan positif dan muatan negatif. Nah, kita sekarang masuk ke muatan listrik pada benda. Contoh, penggaris plastik yang digosok-gosok dengan rambut dapat menarik bulu ayam. Oke, kalau tadi kan kita sudah membahas kertas ya, kita cek di sini dia dapat menarik bulu ayam. Apa? Karena, kita lihat nih. Yuk, kita lihatnya yang berbeda. Kalau tadi rambut, sekarang di sini ada kain wol. Awalnya netral, kemudian penggaris plastiknya juga netral. Yuk, gosok seperti yang sudah kalian lakukan tadi. Setelah digosok, apa yang akan terjadi? Jawabannya kira-kira apa? Kain wol bermuatan positif. Karena apa? Karena penggaris plastik yang digosok-gosok dengan kain wol, maka penggaris plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif. Karena apa tadi alasannya? Karena elektron dari kain wol pindah ke penggaris plastik. Oke, ada lagi contoh yang lain, boleh disaksikan. Apa yang akan terjadi? Jawab coba, kira-kira siapa yang bermuatan negatif? Siapa yang bermuatan negatif? Kain apa? Masa kain sutra. Kaca yang digosok dengan kain sutra ya akan bermuatan, kacanya bermuatan apa tadi? Positif, dan kain sutra akan bermuatan negatif. Apa alasannya? Karena
elektron dari berpindah ke, sekali lagi, kenapa? Apa alasannya kaca bermuatan positif dan kain sutra bermuatan negatif? Karena berpindah ke kain sutra. Nah, untuk selanjutnya interaksi antara muatan listrik. Tadi katanya kalau dia ada yang berdekatan, siapa tadi yang dramanya gitu. Kemudian ada yang berjauhan. Kenapa? Karena adanya interaksi antara muatan listrik. Interaksi antara muatan listrik. Yuk, kita cek. Sekarang kaca muatannya positif. Dengan kaca lagi yang bermuatan positif. Interaksi yang terjadi apa? Ditolak. Siapa di sini yang ditolak? Oke. Ya, muatan sejenis bila didekatkan saling tolak menolak. Nah, plastik bermuatan negatif, kaca bermuatan positif, apa yang akan terjadi? Kita cek benar enggak? Tertarik. Oke. Siapa di sini yang tertarik? Ada tidak? Tidak ya, Nak. Oke. Kita cek alasannya adalah muatan tidak sejenis bila didekatkan saling tarik menarik. Oke. Sampai sini. Nah, ini untuk minggu depan ya, untuk materi selanjutnya. Sampai di sini kira-kira sudah paham? Sudah. Jika sudah paham, untuk berikutnya tadi Ibu sudah sampaikan bahwa setelah kita mempelajari contoh peristiwa listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, kita selanjutnya akan mengetahui kenapa petir itu bisa terjadi dan apa upaya untuk menghindari petir. Oke, nanti kita tonton ya yang akan Ibu tayangkan. Namun sebelumnya Ibu mau bertanya, kalau contohnya lampu di rumah kita, kira-kira itu listrik statis bukan? Bukan. Yakin bukan? Bukan. Oke, betul, yakin, karena listrik statis adalah listrik yang apa? Listrik yang diam, tidak? Oke, hebat untuk kalian semua. Yuk, kita saksikan bersama-sama selanjutnya. Petir. Petir, apa yang terjadi ya? Yuk, boleh ya kita saksikan. Silahkan, selamat menyaksikan. Ups, maaf teman-teman. Aku bikin kalian kaget dan takut ya. Aku adalah petir. Caraku muncul memang mengejutkan. Awalnya aku berupa kilatan cahaya, kemudian menjadi suara guntur keras dan mengagetkan. Biar Ulang ya. Ups, maaf teman-teman. Aku bikin kalian kaget dan takut ya. Aku adalah petir. Caraku muncul memang mengejutkan. Awalnya aku berupa kilatan cahaya, kemudian menjadi suara guntur keras dan mengagetkan. Biar kalian gak takut kepadaku, ayo aku ajak kalian jalan-jalan. Aku biasa muncul saat musim hujan. Aku terbentuk dalam awan cumulonimbus. Dalam awan cumulonimbus terdapat jutaan tetes air dan es. Selama awan cumulonimbus bergerak, jutaan tetes air dan es saling bergesekan dan berbenturan loh teman-teman. Di mana gesekan dan benturan tersebut menimbulkan listrik di dalam awan.
Di dalam awan terdapat dua muatan listrik, yaitu positif dan negatif, di mana muatan listrik positif berkumpul di bagian puncak awan, sedangkan muatan listrik yang negatif berkumpul di bagian dasar awan. Oh ya teman-teman, teman tahu nggak bahwasanya tanah mengandung muatan listrik positif loh? Selain tanah, muatan listrik positif juga terkumpul di puncak gunung, gedung tinggi, pepohonan, dan manusia. Oleh karena itu, muatan listrik negatif yang berada di awan cumulonimbus dapat menyambar muatan listrik positif yang berada di pohon, gunung, bahkan manusia. Oh iya teman-teman, kilatan cahaya pun sangat panas loh. Panasku bahkan mencapai 6 kali lipat panas permukaan matahari. Itulah yang membuatku sangat berbahaya. Sambaran kilatanku bisa membakar pohon, bahkan bisa menghanguskan gedung-gedung tinggi juga loh. Teman-teman, kalian harus ingat ya, bila hujan badai berpetir, segeralah berlindung di dalam rumah, jangan berlindung di bawah pohon. Teman-teman juga harus matikan televisi, handphone, radio, juga benda berlistrik lainnya. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman sudah mengenalku. Teman-teman sudah tahu bagaimana cara menghindariku. Jadi, jangan takut lagi ya jika aku datang. Tutup saja telinga teman-teman dan berlindung di dalam rumah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like. Baik, sudah? Kalian sudah bisa memahami ya? Nah, tadi katanya harus berlindung di mana kalau ada petir? Di dalam rumah, di mana lagi? Di mobil kalau kita lagi di luar. Terus di mana lagi? Nah, di sini sudah dijelaskan atau sudah digambarkan ya. Nah, kemudian ternyata sangat besar ya. Berapa katanya tadi kekuatan petir? Wah, hebat. Kalian semuanya luar biasa. Baik, untuk kita semua, mari sama-sama kita bertepuk tangan untuk kita semua karena sudah semangat pada hari ini. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya, karena kita akan berikan apresiasi, kita akan berikan hadiah, kita akan berikan penghargaan untuk kelompok yang sudah menampilkan hasil presentasi ya, karena kita berikan untuk presentasi terbaik 1 dan 2. Mana ya? Boleh. Kelompok berapa? Kelompok 2 dan 4. Hadiahnya balon. Silakan. Selamat kelompok 2 dan 4 buat mainan. Ya, buat disimpan. Baik, sudah selesai. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan merefleksi apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ya, kira-kira hari ini kalian belajarnya seneng atau enggak? Kira-kira apa yang kalian sukai? Kenapa kalian bisa bahagia setelah belajar pada hari ini? Karena kita praktek secara langsung. Oke, selanjutnya apa lagi? Dapat apa? Dapat mengetahui hal baru. Dapat mendapatkan pengalaman belajar. Ada lagi? Oke, hebat semua. Berarti hari ini semuanya senang ya? Senang berarti kalau kita sudah senang, otomatis insya Allah kita semua akan sehat. Doakan ibu ya yang hari ini sedang batuk-batuk, semoga cepat sehat. Amin. Terima kasih doanya. Untuk selanjutnya, oke, udah seneng nih, udah tahu, udah bisa insya Allah.
Dan ibu kira-kira mau bertanya, takutnya masih ada yang mengganjal atau saya masih belum ngerti bu, yang lain udah ngerti kan saya belum. Kira-kira ada di sini yang belum ngerti atau ada yang mau bertanya? Boleh, silahkan. Mengenai muatan listrik atau mengenai fenomena contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, atau tadi mengenai terjadinya petir dan upaya untuk menghindari petir. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke, Zahra, silahkan. Oke, dapat menyambar ke pohon. Ada yang bisa jawab? Ya, boleh. Boleh. Dari siapa dulu? Oh, ini dulu. Dwi mau jawab dulu. Kenapa Dwi? Ya, boleh berdiri Dwi. Karena di dalam awan ada muatan negatif yang di garis bawahnya, sehingga dapat menyambar muatan positif yang ada di muka bumi seperti pohon, gedung, atau tanah. Baik, gimana Zahra? Sudah cukup jelas? Sudah. Oke, Elza mau menjelaskan. Terima kasih Dwi. Beri tepuk tangan untuk Dwi. Selanjutnya silakan Elza. Kenapa bisa menyambar ke pohon? Karena pohon memiliki muatan negatif yang bisa menyambar petir. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Elza. Dan untuk selanjutnya terakhir, Alvin. Boleh dijelaskan kenapa, Vin? Karena pohon mengandung muatan positif. Muatan positif yang awan bawahnya mengandung muatan negatif yang sehingga dapat menyambar pohon. Jadi pohonnya muatannya apa tadi? Positif. Positif. Elza tadi pohon muatannya apa? Positif. Oh, oke. Semuanya positif. Iya. Oke. Sama-sama hati kita dan pikiran kita harus apa? Positif. Harus positif. Tapi insya Allah hati dan pikiran kita tidak tersambar petir. Udah nggak usah tegang. Ya, kenapa? Belajarnya bahagia, tetap semangat. Jadi tadi jawabannya kenapa pohon mudah tersambar petir, karena pohon memiliki muatan positif ya, sehingga si awan mampu apa? Ada loncatan elektron. Dan kenapa sih tadi kamu nggak ada yang nanya? Jadi ibu deh yang pengen nanya. Kenapa si benda setelah digosok-gosok ke rambut kita bisa memiliki muatan? Karena itu kan cerita muatan mulu nih, tadi udah muatan pohon, sekarang muatan kita deh. Kenapa sih rambut setelah digosok-gosok bermuatan? Karena iya, karena manusia ya, makhluk hidup ya, memiliki muatan, sehingga muatannya mengalir ke rambut. Oke, sampai di sini untuk penguatan kita pada hari ini. Ibu akan memberikan beberapa contoh soal. Silakan, boleh dijawab tunjuk tangan per kelompoknya. Sudah siap? Siap. Oke, kalau sudah siap, pertanyaan gampang dulu apa pertanyaan susah dulu? Gampang dulu. Pertanyaan gampang. Gampang, susah, gampang. Oke. Pertanyaannya. Silakan, kelompok berapa yang mau jawab? Tunjuk tangan. Ya, silakan kelompok 4. D. Sebuah atom dikatakan bermuatan negatif jika apa? Betul, yang lain? Setuju tidak? Oke, betul. Selanjutnya, nomor 2. Silakan, siapa yang mau jawab? Tunjuk tangan. Kelompok. Nah, ini dulu. Zahra kelompok berapa? 3, 4. Oke. Jawabannya A. Inti atom terdiri dari proton dan neutron. Setuju tidak kelompok lain? Setuju, kita cek benar salah. Benar. Berikutnya. Soal berikutnya. Silakan. Ya, kelompok 1. Bagian atom yang bermuatan listrik positif adalah proton. Betul. Berikutnya, tunjuk tangan.
Siapa cepat? Kelompok 2. Apa? Pada saat plastik digosok dengan kain wol, maka terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke plastik. Elektron dari kain wol ke plastik. Betul. Berikutnya. Selanjutnya. Oke, terakhir. Oke, kelompok 1. Chandra, silakan. Jawabannya C. Kedua benda tersebut digosok dengan kain wol. Jika didekatkan, yang terjadi adalah kenapa dia tolak menolak? Nah, karena muatannya sama, betul tidak? Betul, oke. Terima kasih, beri tepuk tangan. Hebat semuanya. Semua jawabannya benar. Berikutnya, ada soal berikutnya tidak? Oh, ada. Ini untuk pertemuan di minggu berikutnya atau di pertemuan selanjutnya ya. Materinya tentang gaya kolom. Dan boleh kita cek lagi. Jawaban ini siapa? Ayo. Tunjuk tangan kelompok. Ya, silakan Alvin, kelompok 1. Jawabannya B. B, ada yang lain? Eza? Jawabannya D. Lagi kelompok 2, kelompok 4, kelompok 3. Kelompok 2 apa? Rehan, Kaihan, Rehan, sama-sama 2 Rehan. Yang A, oke. Kelompok Nasya dan Zahra, kelompok 4 dan 3. B. B. Oke, kita cek jawabannya apa. Yang mana nih? Yang mana? B. Oke, kita cek. Bismillah. Benar. Yang terakhir. Soal terakhir. Petir terjadi karena ada iya, betul. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Soalnya selesai. Baik anak-anak, karena materi kita pada hari ini sudah selesai ya. Dan Ibu harap kalian tetap semangat, tetap belajar di rumah. Untuk materi di minggu selanjutnya adalah materi elektroskop dan gaya kolom yang tadi sudah dibahas di depan ya, sudah ada kisi-kisi soalnya di depan ya. Selamat belajar. Apa tugasnya? Tugasnya kalian memahami dan membaca kembali materi tersebut ya. Materi apa? Ingat lagi materi apa tadi Ibu sampaikan? Materi tentang elektroskop dan hukum kolom atau gaya kolom. Itu pertemuan untuk minggu depan atau di pertemuan selanjutnya. Boleh dicek dulu di buku pendamping kalian, boleh ditandain persiapan dipelajari untuk minggu depan atau minggu selanjutnya. Sudah dicek? Sudah dilihat? Sudah. Kalau sudah ditandain, dilihat, berarti di rumah harus diapain? Harus dibaca, dipelajari. Dibereskan bukunya, kita selesai pembelajaran kita pada hari ini. Silakan ketua kelas bisa bantu untuk berdoa. Boleh dirapikan dulu, barang-barangnya dirapikan dulu. Tadi sisa dari hasil percobaannya boleh diberesin biar kelas kita tetap rapih, tetap bersih. Yuk, dirapikan barang-barangnya, bukunya dibereskan. Oke, sudah selesai, sudah rapi. Sudah rapi semuanya. Silakan untuk ketua kelas memimpin berdoa. Before we go home, let's pray for the time begins. Innal insana lafi
Thank you to the teacher. Ya, amin. Kita sama-sama berdoa semoga kita sukses dan saya pun sayang kalian. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.